Silakan Kang Mas. Siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahayu, berkah, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Urip. Cahaya Salam kehidupan menyertai keberkahan dan keselamatan semua, Pak Le. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk silakan ditambahkan, Kang Mas. Saya ingin mendengarkan juga. Iya. Apa yang mau ditambahkan, Pak Le? Wong sesungguhnya diri ini tak mampu apa-apa, Pak Le. Boro-boro bisa sholat, Pak Le. Berdoa aja nggak bisa. Ini Kang Mas, ada pertanyaan dari sahabat ini. Gus mau tanya tentang pandang satu kepada yang satu gimana Gus? Nah ini Kang Mas, ada pertanyaan bagus ini. Saya nyimak Kang Mas, silakan dipaparkan, dijelentrehkan. Silakan Kang Mas. Ya katanya innalillahi wa innalillahi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah semua mau kemana lagi? Saya itu cuma gini, Kang. Kalau saya kan cuma gini ya, Kang ya. Gini katanya kembali ke Allah. Lah kok ini yang dicari surga sama neraka. Ini kembalinya ke surga atau kembalinya ke Allah, Kang? Ke Allah, Kang. Manut ya Kang. Padahal surga itu kan dulu tempatnya Adam sama Ajajil kan gitu, Kang. Nah ini kembalinya mau ke Allah atau ke surga kan gitu kan udah dikasih kunci. Iya. Jadi memang tergantung siapa yang jadi penguasa di dalam hatinya. Bila yang jadi penguasa masih manusianya, ya pasti kembalinya kepada hawa nafsunya. Akan tetapi bila di dalam hatinya sudah la ilaha illallah, sudah berani menyatakan aku iki urip, ya pasti otomatis kembali kepada Allah. Otomatis. Kenapa? Karena yang dari Allah, ya kembalinya kepada Allah. Lanjut Kang Mas. Lah iya Kang. Makanya kan kalau udah gini kan cuma enjoy aja toh Kang. Iya, kita kan juga berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain juga ya Kang Mas ya. Lah kapan ini badhe ngetan Kang? Belum tahu Kang Mas. Kenapa? Karena saya tidak punya acara, ngikut saja. Diacarakan kemana, oke saja. Tapi jadi makmum. Suruh ngetan Kang. Sampai di mana Kang Mas tinggalnya? Saya asli Jogja Kang. Oh Jogja ya. Kalau sampan kan Pasuruan, Jawa Timur. Matra mana Kang? Oh kalau saya kelahiran Jawa Timur Pasuruan, Surabaya, ke Surabaya. Terus, tapi sekarang sudah hampir 3 tahun hijrah di Sumatera Utara, di Langkat. Oh iya bener. Berarti kan bener kan gitu di Sumatera gitu. Alhamdulillah. Itu muter semua. Iya Kang Mas kok putus-putus suaranya? Iya sinyalnya Kak. Iya. Ya mungkin ya juga sinyal saya yang kurang bagus Kang Mas. Yang terpenting intinya berani mengakui
bahwa hidup Ya. dan badanku ini bukan milikku, tapi milik Sang Pencipta diriku. Maka kalau kita sudah berani begitu, pasti otomatis lillahnya. Nggak usah niat-niat lagi, sudah pasti lillah. Ya enggak, Kang Mas? Nggih, Kang. Nggih. Makanya di situ hanya sedikit yang tahu tuh, Kang. Iya, memang ya sunatullahnya begitu. Masing-masing diri manusia beda-beda perannya. Tapi meskipun beda-beda perannya, itulah kesempurnaan Allah bagi kekasih-kekasihnya. Agar apa? Agar indah di dalam menyaksikan kehidupan ini. Enjoy saja. Kenapa? Karena tidak ada yang salah, ya kan, Mas? Lah, enggak ada lakon. No. Saya gak masuk ke sampean ya tahu ini ya masih satu benang Kang masalahnya. Sampean memang ditugas di sono lah ya udah kan. Udah ya cuma guyub rukun tuh Kang. Iya. Sama-sama Rasulnya Allah, ya kan? Semua manusia itu kan Rasulnya Allah, diutus Allah, dicipta Allah. Tapi kebanyakan kita selama ini tidak mau jadi Rasulnya Allah. Kita lebih cinta dari menjadi Rasulnya setan, ya kan? Semua yang kita kerjakan harus sesuai keinginan kita. Ya itulah Rasulnya setan, ya kan, Mas? Lah iya Kang. Makanya kalau cerita gitu kan banyak orang yang kesetanan Kang. Lah kesetanan itu kan udah lupa kan. Makanya marah-marah, ngamuan orang kesetanan itu kan lupa itu. Iya, karena maknanya Setan bukan kesetanan. Dirinya sendirilah setan itu, ya kan? Ketika ada panas dalam dada kita, saya pun ketika ada panas dalam dada kita, ya jadi setan, jadi malaikat, jadi Ya'juj wa Ma'juj, jadi iblis, jadi jin, ya kan? Kenapa? Karena manusia tempatnya pagelarannya Tuhan. Bebas Allah menjadikan apa saja, ya enggak, Kang Mas? Iya. Karena perannya bukan kita yang milih, Allah yang milih. Bila kita sudah menerima ketentuan Allah, enjoy saja. Cuma kan ya tadi Kang. Di situ kan terjebak kau kemanakan akal pikirmu kan gitu kan. Itu terjebaknya kan di situ. Padahal kalau orang Jawa itu suruh nalar kan. Nalar itu misalkan naik motor mau nabrak orang itu udah nggak pakai pikiran lagi, langsung direm, kan nggak memikirkan lagi tuh kan. Jadi manusia itu udah tahu fitrahnya kan gitu, harus gimana kan gitu kan perbuatannya. Nah, ini kalau dibongkar ingkar semua sama kitab yang dibaca kan. Betul, ingkar kepada hawa nafsunya. Maka dari itu Allah bisa saja menjadikan seluruh manusia beriman. Allah bisa saja menjadikan barokah. Amin. Terima kasih Kang Mas atas kunjungannya. Terima kasih. Salam hormat dan santun saya selalu. Rahayu berkah selamat tadi. Rahayu ki Kang Mas sami-sami. Jadi Allah bisa saja menjadikan manusia semuanya beriman. Tapi kalau semuanya manusia beriman semua, ya tidak ada pagelaran lagi. Tidak ada pagelaran lagi, tidak asik. Sama halnya kita nonton bioskop, isinya kebaikan terus, ngantuk kita. Akan tetapi di tengah-tengah film ada peran antagonis, ada bajingannya, asik. Sehingga kita terbangun, tidak ngantuk lagi. Ya itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Jadi kadang ada yang diperjalankan di ketaatan, diperjalankan di kemaksiatan. Kalau manusianya sudah memahami bahwa semua itu kehendak Allah, enjoy saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena manusia hanyalah hamba Allah, ngikuti Allah, ngikuti yang punya
baju, ngikuti yang menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah tidak ada yang bertanya lagi, bila sudah tidak ada yang mau naik lagi, saya beri kesempatan 5 menit. Silakan untuk yang bertanya atau yang mau naik. Jadi intinya yang ditinggalkan adalah yang fana, yang gaib. Selama ini kan kita meninggalkan yang gaib, meninggalkan Allah. Karena sejatinya kita belum mengenal siapa hakikat diri sejati manusia. Dulu saya 50 tahun yang lalu ya gaib. Oh, berarti saya yang harus gaib lagi. Maka ketika manusia sudah mengenal hakikat diri sejatinya yang tak ada, maka nyatalah yang ada. Maka nyatalah Allah yang menciptakan manusianya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Mas. Salam hormatku selalu. Dari mana, Kang Mas? Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Namanya siapa? Nama saya Panjang Alung. Oh iya, Alung. Ya. Silakan ditambah-tambahkan. Saya mau tambahkan banyak, tapi saya mau tahu daripada Kang sendirilah. Okey, bagaimana yang dikatakan ma'rifatullah dalam kodak dan kadar? Sudah? Jika sekiranya seseorang tu sudah mendapat ma'rifatullah, jadi kodak dan kadar dia tu jadi bagaimana? Boleh kongsikan? Iya, sudah? Sudah. Jadi selama manusianya belum ketemu dengan hari kiamat, maka selamanya manusia tidak akan ketemu dengan ma'rifatullah. Karena sebelum datang hari kiamat, manusianya hanyalah masih ma'rifatan. Ma'rifatullahnya hanya ma'rifat abal-abal. Kenapa? Karena manusianya yang merasa makrifat. Jadi puncak dari segala puncak makrifatnya manusia ya dikiamatkan, dihancurkan kemakrifatan manusia, dihancurkan langit dan buminya manusia, dihancurkan hidup dan badannya manusia. Agar apa? Agar manusia tidak berkuasa atas kodok dan kodarnya. Selama ini kan manusia merasa dirinya makrifat dan merasa menguasai kodok dan kodarnya Allah, menjadi kodok dan kodarnya manusia. Kenapa? Karena manusianya masih linas. Yang syariat masih manusianya. Yang torekoh masih manusianya. Yang hakikat masih manusianya. Apalagi manusia banyak yang merasa sudah makrifat. Ia tambah jauh. Tidak ketemu dengan kiamat. Jadi ujung tombaknya ketika manusia sudah merasa makrifat, silahkan terjun. Lepaskanlah kemakrifatanmu. Menjadi makrifatullah, itulah kiamat itu. Bila sudah kiamat manusianya, maka yang ada hanya Allah. Ketika kiamat, Allah bertanya, siapa yang menjadi Tuhan bila kecuali aku. Nah, bila manusianya sudah tidak mengaku-ngakui lagi dirinya di hatinya, maka itulah yang terjadi kodok dan kodarnya Allah. Maka manusianya bila sudah ketemu kiamat, sudah ketemu baiat, maka hatinya selalu enjoy saja di dalam kodok kodarnya Allah. Kenapa kok bisa enjoy? Karena kodok dan kodar bukan milik manusia. Itulah yang membuat manusia bisa enjoy. Namun bila kodok dan kodar masih dikuasai oleh manusia, maka manusianya akan terjerat dengan api-api neraka. Contoh, kalau kodok dan kodar yang tidak baik, manusianya nelongso, takut, marah, kecewa.
Tapi kalau kodok dan kodarnya baik, manusianya merasa bangga, merasa mulia, merasa disayang Tuhan, merasa tinggi, sama-sama buruknya. Kenapa? Karena kodok kodarnya manusia. Akan tetapi kalau sudah kodok kodarnya Allah yang terjadi ketika manusianya sudah terbaiat, sudah dikembalikan kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka haulahu linuriyahu min ayatina. Manusia hanyalah menyaksikan ayat-ayatnya Allah, baik yang ada di dalam dirinya ataupun yang di luar dirinya. Enjoy saja. Silakan Kang Mas.